Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di channel yang belakangan ini lama ya, 3 bulanan mungkin. Saya itu membahas Jokowi doang. Dan sebagaimana waktu bergulir, keadaan itu harus kita akui faktanya ini berbolak-balik begitu. Kadang penggugat ijazah berada di atas. Nah, sekarang minggu-minggu ini pihaknya termul yang sedang berbahagia. Ya begitulah. Cuman terlepas daripada itu ya, saya mendoakan mudah-mudahan yang menonton channel ini yang sehat, semoga berkah kesehatannya, yang sakit mudah-mudahan lekas disembuhkan sakitnya, dipermudah rezekinya, dibanyakkan uangnya, diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penghasilannya. Yang belum berpenghasilan mudah-mudahan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera diberi jalan untuk memenuhi hajat dan menyayangi keluarga terdekat, juga orang-orang terkasih. Amin. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat ya. Amin. Baik. Ini yang akan kita bahas sekarang. Saya jadi punya insight begitu ya, karena memang kemarin waktu di sidang CLS itu kan hakimnya tidak membacakan di dalam persidangan tuh. Ya, tiba-tiba ada pengumuman saja, entah bagaimana saya tidak tahu itu hukum acaranya CLS itu tatkala pembacaan putusan bagaimana saya tidak tahu, atau mungkin karena di dalam putusannya itu menerima eksepsi dari tergugat, pada akhirnya tidak dibacakan di dalam persidangan. Saya juga tidak terlalu paham itu. Hanya yang jelas dari gugatan yang amat sangat mudah, yaitu menunjukkan selembar ijazah, baik hakim ataupun Jokowi lebih memilih tidak menyelesaikan permasalahan ini. Itu yang nampak ya. Jadi hakim tidak memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini, padahal hakim CLS itu bisa menjadi pemutus kegaduhan yang ada. Dan Jokowi juga lebih memilih untuk memanjangkan permasalahan ini karena para pejuang itu tidak berhenti hanya pada sidang CLS yang sudah ada putusannya itu, tetapi bisa mengajukan gugatan baru atau bahkan bisa banding atas putusan CLS yang sudah dilangsungkan kemarin. Dalam pengertian bahwa ini adalah sebuah pilihan yang irasional baik dari hakim ataupun dari Jokowi itu sendiri. Karena kalau misalkan hakim ini ingin menjadi perantara selesainya permasalahan ini, maka dengan mudah ya gugatan penggugat itu bisa diterima. Karena menurut bukti-bukti yang ada itu justru lebih menunjukkan kepada diterima itu lebih masuk akal oleh hakim. Tetapi hakim tidak melaksanakan hal itu, dan itu kan prerogatifnya, tidak menjadi masalah. Yang menjadi lebih heran adalah keputusannya Joko Widodo nanti, sebagaimana yang akan dibeberkan oleh YB Irfan, yang bukan tiba-tiba ya, yang secara langsung datang ke Solo, memang di Solo yang bersangkutan ini ya, ke rumahnya Jokowi maksud saya, atau kantornya Jokowi untuk melaporkan hasil dari sidang CLS itu. Nah, dalam pengertian bahwa Jokowi itu tidak berusaha untuk melepaskan permasalahan ini dari kepalanya, karena sekali lagi ini akan terus-menerus diusahakan oleh para pejuang untuk mendapatkan keadilan. Ya, Jokowi lebih memilih untuk hidup di dalam banyak masalah, dan itu bukanlah pilihan yang logis ya. Ya, namanya juga termul. Bapaknya termul. Gimana mau berpikir logis ya? Kalau berpikir logis sudah dari dulu selesai ini permasalahan. Oke, kita saksikan saja. Not to mention ya, permasalahan dengan Pak Yusuf Kalla sampai sekarang masih belum ada tindak lanjut dari permasalahan itu. Kita akan saksikan lah beberapa hari ke depan. Sekarang kita akan lihat dulu nih Pak YB Irfan yang sudah tidak udah nggak mau ya begitu ya, lihat termul. Soalnya di komentar itu begitu ya, jangan tampilin termul katanya, nggak kuat ngelihatnya. Aduh, gimana, saya ini kan channel reaksi ya, menyeimbangkan narasi. Jadi ya
supaya tidak hoax begitu, kita tampilkan saja orangnya orangnya berbicara apa, kemudian kita reaksinya bagaimana. Karena sekali lagi ini untuk menyeimbangkan narasi. Mudah-mudahan masih ada yang apa namanya yang objektif di dalam menilai dan bisa melihat permasalahan ini secara menyeluruh, secara utuh. Kita saksikan ini. Jadi setelah melaporkan ke Pak Jokowi terkait dengan sumringah sekali ya wajahnya. Sudah putusan kemarin dari Pak Jokowi sudah. Ya, jadi terkait dengan laporan yang kami sampaikan kepada Pak Jokowi pada hari ini secara spesifik berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta perkara perdata nomor 211/PDT.G/2025 PN SKT. Nah, sebagaimana yang telah teman-teman ketahui bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menerima eksepsi dari tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 maupun turut-turut tergugat. Sedangkan dalam pokok perkara menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dan selanjutnya menghukum kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara. Itulah yang kami sampaikan kepada Pak Jokowi kaitannya dengan amar putusan. Baik, ini hakim memang memiliki hak prerogatif untuk memutuskan apapun yang ingin dia putuskan. Tetapi para hakim ini pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari persepsi publik ya. Karena kalau misalkan yang dijadikan itu adalah eksepsi bahwa ini apa istilahnya itu kemarin itu salah alamat begitulah ya, dalam pengertian bahwa Joko Widodo itu sekarang sudah bukan menjadi pejabat publik begitu, jadi salah alamat. Gugatan yang dilakukan oleh para penggugat ini, ya itu kan terserah hakim memutuskan seperti itu. Tetapi kan pada akhirnya ya cacat logikanya hakim itu tidak bisa lepas dari objek komentar warga begitu, termasuk komentar saya. Gak bisa lepas itu. Aneh saja, masa sekarang itu Jokowi kedudukannya jadi sama seperti saya ya. Kalau misalkan ada orang nih datang ke CLS minta saya menunjukkan ijazah begitu, mudah kan hakim itu mengatakan si Angga ini bukan pejabat publik, selesai begitu. Tapi masa Jokowi yang sudah menjadi pemimpin 10 tahun dengan mudah saja dikatakan demikian? Ini bebas, hakim itu bebas memutuskan apapun, terserah dia begitu ya. Urusan nanti di akhirat bagaimana, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman dari komentar kita ini nggak bakal bisa lepas itu cacat nalar ya. Bagi saya, menurut saya itu cacat nalar saja. Kalau tidak mau dikatakan bego. Nah, demikian pula mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam hal memutus perkara tersebut secara singkat juga sudah kami sampaikan, yang pada pokoknya bahwa gugatan sebagaimana diajukan oleh Topan Hakim dan Bangun Sutoto melalui kuasa hukumnya Muhammad Taufik SHMH Doktor ya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan di dalam gugatan CLS. Ya, mengapa tidak memenuhi ketentuan persyaratan? Oleh karena dalam gugatan tersebut baik dalam posita maupun petitum sama sekali tidak mencerminkan adanya kepentingan umum. Ya, hal itu nampak dalam suatu petitum tidak lagi menghukum kepada penyelenggara negara supaya membuat satu kebijakan. Jangan sampai terjadi adanya suatu kerugian karena tidak terpenuhi adanya hak-hak bagi warga negara, tetapi justru menuntut kepada Pak Jokowi untuk meminta maaf dan menyatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Sebentar, itu kan menyatakan ijazahnya palsu nggak seperti itu. Yang dipinta itu adalah sumpah, kemudian menunjukkan ijazah dan sebagainya. Tetapi dijawab oleh hakim bahwa tuntutan ini ditolak karena tidak ada kemaslahatan publiknya begitu, tidak ada urusan publiknya di situ. Nah itu ya bebas, hakim silahkan mau ngomong apapun, tapi kan kita juga bebas berkomentar apapun kan begitu. Ini menunjukkan bahwa hakim itu apa nggak bego, apa nggak lihat berita begitu ya, atau tidak mengetahui konstitusi begitu. Lucu saja. Oke lah, konstitusi kita simpan. Ini
kepentingan publik saat ini terjadi itu berkutat diantaranya itu di dalam ijazahnya Joko Widodo, dan publik itu berhak untuk meminta para pejabatnya. Makanya si hakim itu mengatakan bahwa ini sudah bukan pejabat lagi, karena kalau misalkan dia pejabat berarti kita punya hak begitu. Tapi kan itu cacat nalar lah. Saya tidak mengatakan itu cacat hukum. Hakim kok bebas gitu ya. Saya tidak mengatakan itu cacat hukum. Saya mengatakan itu cacat nalar saja. Dikatakan ini tidak ada kepentingan publiknya. Nah, kita kan publik berhak untuk meminta perkara-perkara yang pernah dijadikan syarat oleh konstitusi kepada pejabat publik dalam keadaan dia itu sebagai syarat untuk menjadi pejabat publik, meminta transparansinya. Terlepas dari apakah itu saat yang bersangkutan itu akan maju atau saat yang bersangkutan itu sedang menjabat, atau yang bersangkutan itu telah menjabat. Karena pada akhirnya setelah dia menjadi pejabat publik, dia itu melekat kepadanya nilai-nilai pejabat publik. Apalagi kalau presiden, ya itu fasilitas-fasilitas negara itu masih melekat pada yang bersangkutan. Jadi sekali lagi ini kecacatan nalar yang teramat sangat. Makanya saya ini agak ada sedikit analisa saja bahwa terlepas dari lawan-lawan politik Jokowi ya, karena kan kita melihat politik itu dia erat kaitannya dengan pengusaha. Saya lihat di dalam 10 tahun Joko Widodo itu memimpin, itu kan banyak pengusaha-pengusaha dulu yang old money-nya dulu, orde baru atau orde lama, itu diganggu oleh Joko Widodo. Saya tidak mau mempermasalahkan itu karena itu urusan para disebutnya itu oligarki ya. Itu urusannya para oligarki, bukan urusan saya. Cuman cara yang dipakai oleh Joko Widodo ini pada akhirnya dia bukan menegakkan hukum, bukan mencerdaskan bangsa, bukan menegakkan konstitusi, tetapi dia itu hanya ingin memindahkan kehancuran yang ada begitu. Katakanlah kekuasaan negara yang ada, yang tadinya di old money versi Indonesia begitu, di orde lama dan orde baru, itu pengen dipindahkan ke Jokowi. Lah, kalau memang Joko Widodo ini menginginkan kebaikan untuk Indonesia, seharusnya akan dikembalikan kepada konstitusi, sebagaimana yang mungkin sedang diusahakan oleh Pak Prabowo sekarang. Meskipun saya tidak bisa memastikannya 100% begitu ya. Cuman itulah yang terjadi di kepemimpinan Jokowi. Makanya pada akhirnya kalau misalkan ini hanya berpindah orang begitu, dengan tetap menggadaikan kekayaan negara, dengan tetap menggadaikan hukum, apa bedanya? Malah yang dipertonton sekarang itu lebih parah lagi, karena Joko Widodo ini sudah tidak punya malu begitu. Itu yang kita lihat ya. Jadi itu yang prinsip perlu kami sampaikan kepada Bapak. Respon dari Pak Jokowi sendiri? Pak Jokowi yang jelas terkait dengan adanya putusan ini, dia merasa lega karena putusan hakim mencerminkan rasa keadilan dan dapat memeriksa perkara ini secara objektif, jadi sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana terungkap di dalam persidangan. Sebentar, ini kalau misalkan disebut Pak Jokowi merasa lega, berarti kan selama ada tuntutan ini merasa sempit ya. Tidak selega sekarang setelah ada putusan yang membebaskan segala tuduhan, yang membebaskan segala tuntutan dari penuntut ini. Itu katanya merasa lega, berarti sebelumnya tidak selega itu minimalnya. Dengan kata lain bisa diartikan merasa sempit. Ini kita bayangkan saja ya, sebagai seorang presiden yang katanya punya ijazah asli, besok lusa ini bakal ada tuntutan lagi. Jadi kelegaan hatinya ini, kalaupun memang benar yang dikatakan oleh Hebe Irfan, itu hanya bersifat sementara, dan Joko Widodo ini tidak memilih pilihan logis untuk menunjukkan ijazahnya. Pada akhirnya ya selamat menikmati kelegaan semua itu, karena pada akhirnya besok lusa juga bakal sumpek lagi. Karena para pejuang ini tidak akan berhenti. Itu yang dimaksud. Makanya saya katakan tadi ya, kenapa ini ada urusannya dengan oligarki segala macam. Sekarang yang sedang disenggol siapa diantaranya? Pak Yusuf Kalla kan, begitu. Kemarin tuh siapa? AHY. Setelah AHY siapa? Puan Maharani. Itu ya di old money lah. Itu di orde lama orde baru. Kalau saya mah nggak ada urusan begitu, sekali lagi. Cuman caranya Jokowi ini lebih rusak daripada yang dilakukan oleh
pendahulu-pendahulunya begitu. Itu yang saya garis bawahi. Jadi kalau misalkan dia merasa lega, lah selamat menikmati neraka baru saja. Ya, saya tidak mengatakan neraka akhirat ya, neraka dunia saja. Emang bakal bisa tenang begitu. Besok lusa juga bakal ada tuntutan lagi. Ada arahan selanjutnya nggak Pak? Mengingatkan yang penggugat mungkin nanti akan banding atau bahkan membuat gugatan lagi atau seperti apa? Ya, jadi untuk arahan selanjutnya supaya saya tetap berhati-hati dalam hal menghadapi ya gugatan-gugatan sebagai diajukan oleh mereka yang bermaksud untuk melayangkan ya gugatan di pengadilan. Ya, jangan sampai timbul adanya suatu isu-isu ya di luar sana yang justru membuat masyarakat menjadi sesat. Dan yang perlu kami sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum pihak penggugat, di mana di dalam putusan tersebut sama sekali tidak terdapat adanya amar yang menyatakan ijazah itu asli. Itu pernyataan yang menurut saya sama sekali tidak berdasar, tidak berdasar. Ya, kemarin sudah kami sampaikan bahwa di dalam hukum administrasi negara terdapat ada suatu asas presumption juste causa. Ya, jadi sepanjang ijazah Pak Jokowi itu ya belum dibuktikan sebaliknya, dan adanya putusan bahwa ijazah tersebut dinyatakan palsu atau dinyatakan tidak sah, ijazah tersebut tidak perlu adanya campur tangan pengadilan untuk menyatakan sah. Ya, mengingat dari pihak UGM sebagai institusi yang punya otoritas untuk menerbitkan atas ijazah itu telah terkonfirmasi. Baik, yaitu presumption as judicium apa tadi istilahnya begitu ya, atau kita katakanlah itu kita harus punya sangkaan baik terhadap semua orang yang mengaku dia itu memiliki ijazah sampai terbukti sebaliknya. Lah kan itu jika tidak ada indikasi-indikasi, apabila ada indikasi kan bisa dimasukkan ke dalam pengadilan. Yang menjadi permasalahan indikasinya ini sudah banyak, cuman tidak ada lembaga hukum yang mau menerima gugatan ini. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi jangan disamakan ijazahnya Jokowi misalkan dengan ijazah saya, misalkan. Jangan disamakan. Kenapa? Karena ijazah saya itu, saya tidak mengakukan saya itu lulusan manapun, saya tidak mengakukan itu. Kemudian kalaupun saya misalkan mengakukan, tidak ada indikasi bahwa saya memakai ijazah palsu, tetapi Jokowi lain berbeda. Nah, sampai misalkan ya, sampai putusan pengadilan, ya. Tetapi permasalahannya sekarang indikasinya ada, pengadilannya tidak ada yang mau menerima untuk meneruskan permasalahan ini. Lalu itu bagaimana? Kan repot kan. Makanya seharusnya tatkala indikasi ini ada, indikasi ini harus diputus kemungkinan terhadap kepalsuan ijazah itu di persidangan. Makanya semua indikasi harus ditampung, kemudian harus dilihat secara objektif, kemudian diputuskan oleh persidangan tatkala ada indikasi. Beda, ini betul semua orang yang mengaku lulusan manapun begitu ya, kita percaya saja. Oke, that's fine. Selama dia itu tidak ada indikasi sebaliknya. Tatkala itu ada indikasi sebaliknya, kita tidak bisa langsung menjudge bahwa itu palsu, tidak bisa. Lawang itu baru indikasi kan, harus dipastikan kekuatan hukumnya, dimasukkan ke pengadilan baru diterima. Sekarang permasalahannya, mana pengadilan yang menerima permasalahan ijazah palsunya Jokowi itu, ada atau tidak? Nggak ada. Kenapa? Ya rusak pengadilannya. Ini indikasinya banyak sekali begitu. Jokowinya tidak mau menunjukkan, indikasinya banyak sekali. Kemudian di CLS ini sudah banyak sekali fakta-fakta yang terangkat di persidangan. Tetapi pada akhirnya putusannya apa? Putusannya menerima eksepsi. Kan lucu. Terus ngapain kemarin ada pembuktian persidangan? Itu sudah tidak bisa diangkat lagi. Ya, makanya kalau misalkan kita mengatakan, kita ya, saya lah begitu ya, kalau saya mengatakan ini aneh, di belakangnya itu banyak indikasi kompromi antara pihak penegak hukum, saya katakan penegak hukum ya, dengan Joko Widodo, itu hal yang wajar saya kira, karena kita memiliki akal analitik. Itu Pak Irfan. Jadi jangan dikatakan ini penyesatan, bukan. Ini indikasi banyak, tetapi sampai saat ini tidak ada lembaga yang berani untuk menyelidiki permasalahan ini secara serius. Makanya kenapa para pejuang itu terus-menerus melakukan usaha begitu. Karena kalau misalkan permasalahannya sudah definitif, final, selesai,
Masalahnya tidak ada putusan yang definitif itu. Bagaimana akan ada putusan yang definitif itu sedangkan persidangannya saja tidak ada? Begitu. Tapi indikasi palsunya banyak. Ayo, gimana mau menyelesaikannya ini? Masa kita mau kembali ke kaidah awal begitu? Disamakan lagi ijazahnya Jokowi misalkan dengan ijazahnya Pak Yusuf Kalla misalkan yang tidak ada indikasi kepalsuan dengan yang ada indikasi kepalsuan. Masa mau disamakan? Untuk apa dalam lembaga hukum kalau begitu? Begitu juga ada penyidik itu buat apa? Forensik ya, yang diumumkan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya juga dinyatakan bahwa ijazah tersebut maupun keterangan dari teman-teman satu angkatan Pak Jokowi adalah identik, ya, sehingga tidak perlu adanya suatu keraguan lagi terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Jika mereka masih mencoba untuk menganalisis dari aspek foto dan sebagainya, ya, foto tersebut dengan adanya keterangan yang disampaikan oleh saksi Saminuddin, ya, teman satu angkatan Pak Jokowi, juga teman pada waktu wisuda bersamaan. Dengan memperlihatkan foto-foto wisuda antara foto Pak Jokowi yang tertera di dalam ijazah dengan foto yang tertera di dalam buku alumni dan foto secara bersama-sama yang terdiri dari 14 peserta satu angkatan dan wisuda bersamaan, semuanya adalah sama, tidak ada perbedaan. Maka dengan keterangan saksi Saminuddin di persidangan waktu itu, terpatahkanlah keterangan yang disampaikan oleh Hugroseno. Ya, jadi keterangan Hugroseno sama sekali tidak mempunyai nilai alat bukti yang sah. Ya, apalagi Roy Suryo, dokter tiba, sama sekali tidak nilai hukumnya. Sebentar ya, itu kalau misalkan sampai saat ini ya di hadapan penegak hukum, kita tidak bisa mengatakan apa-apa ya, karena memang yang dikatakan oleh IB Irfan ini memang yang dikatakan oleh penegak hukum. Kita mau bilang apa? Cuman kalau kita misalkan bukan meneliti ya, kita memahami perkataan penegak hukum ini yang mengatakan bahwa misalkan ijazah Jokowi ini identik. Identical itu identik dengan yang mana? Kalau identical itu kan identik itu kan minimal dua. Dia nisbah tuh, dia ada sandingannya. Yang satu yang menjadi asal, yang satu yang menjadi yang diteliti. Nah, identik itu dia identik dengan asal. Pertanyaannya, yang diteliti sama kepolisian itu apa? Kalau misalkan yang diteliti oleh kepolisian itu adalah spesimen dari ijazah yang diakukan asli oleh Jokowi, baru dikatakan itu adalah apa? Identik. Cuman permasalahannya kan sekarang ijazahnya Jokowi itu kan ada di kepolisian. Terus ngapain kepolisian itu memeriksa spesimen-spesimen yang lain? Kalau yang disangkakan, kalau yang diakukan ijazahnya Jokowi itu ada di kepolisian, maka keputusannya seharusnya bukan identik tetapi otentik. Nah, otentisitas dari sebuah ijazah, pertanyaannya sekarang, apakah bisa itu dikeluarkan oleh penyidik? Karena itu menjadi permasalahan ya. Ya silahkan saja, misalkan sekarang kepolisian itu mau mereka penegak hukum kok, ya silahkan. Cuman sekali lagi, analisa publik, saya lah minimal begitu ya, sebagai publik yang memiliki kebebasan untuk berbicara apapun ya, sebagai publik ini yang bisa menilai apapun terhadap apapun lah, jangankan cuman ijazahnya Jokowi, Tuhan saja boleh percaya ke manapun begitu ya, di dalam hukum Indonesia ya, bukan di dalam hukum agama. Hukum agama inna dina indallahil Islam gitu, qul huwallahu ahad, itu jelas ya, tidak perlu diperdebatkan lagi. Terus bukan saya semata begitu yang mengatakan demikian. Ini para pakar-pakar hukum juga mengatakan demikian. Nah, berarti kan ada permasalahan di sini selain permasalahan hukum, permasalahan publik. Nah, sekarang permasalahannya begini, apakah kepolisian ini mau mendengarkan celotehan lah, katakan demikian ya, orang-orang pakar di sana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan orang-orang yang sedari awal sudah menyatakan pembela mati Jokowi. Ini yang menjadi permasalahan. Jadi kalau misalkan kita sekarang pada akhirnya merasakan tidak ada keadilan hukum, saya rasa itu wajar karena fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan demikian. Acak-acakannya luar biasa kan, itu bisa kita sebutkan satu-satu itu. Karena data yang digunakan untuk analisis mereka dalam membuat satu kesimpulan itu bukan data yang akurat,
melainkan sampah, ya, sehingga hasil yang didapatkan itu pun sampah. Jadi itulah yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman. Dengan adanya putusan tersebut, ya, kami berharap kepada masyarakat tidak perlu merasa terpancing, merasa terkecoh adanya isu-isu tentang ijazah Pak Jokowi. Aduh, Terima kasih. Pak Irfan, ini sudah bukan isu, ya ini sudah pembacaan analisa berdasarkan fakta. Karena makin sini makin terlihat ngaconya. Dari mulai banyak sekali hukum acara yang dilanggar, kemudian dari fakta persidangan yang tidak bisa kita itu melihatnya itu organik dan sebagainya banyak sekali lah. Kalau disebut satu-satu banyak, dan yang menonton juga sudah paham. Dan saya mengatakan ini bukan untuk memberitahukan kepada yang menonton ya, karena Anda pun kan punya nilai analitik sendiri begitu. Ini saya ini cuman berusaha untuk menyeimbangkan narasi yang dikeluarkan oleh para termul. Karena pada akhirnya yang dikorbankan oleh Jokowi di sini itu adalah kecerdasan publik. Kemudian kepastian hukum itu dikorbankan sama Joko Widodo dalam permasalahan ini. Kemudian tidak menjadi contoh negarawan yang baik. Kemudian menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuatan politik dan lain sebagainya. Ini adalah contoh yang amat sangat buruk sekali begitu. Makanya kalau bukan di Indonesia ya, apakah akan seperti ini permasalahan ijazah? Saya kira tidak. Itu selesai semua begitu, permasalahan seperti itu. Kenapa? Karena kalau dia itu hoax, dia nggak bakalan bertahan lama. Kalau dia itu hoax, tuh lihat kemarin masalah Dokter Tifa sama siapa? Refli Harun. Mana sekarang masalahnya? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Hoax. Kalau dia hoax itu nggak bakalan bertahan lama. Ini bukan hoax, Pak. Demikian ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.